Selamat weekend teman-teman semua. Di hari Minggu ini kita masih tetap untuk belajar ya teman-teman ya. Kita bahas lagi nih tentang soal-soal berkaitan dengan P3K Guru di tahun 2023 ini. Nah, kemarin ada yang memberikan saran bahwa ada soal-soal yang dari MOCC juga yang berkaitan dengan kinerja ASN. Jadi coba kita akan bahas ya teman-teman ya di soal-soal di kesempatan 413 ini. Let's go, kita ke soal nomor 1 ya. Di nomor 1 ini teman-teman, seorang guru harus mempunyai keterampilan untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena salah satu kompetensi guru adalah kompetensi sosial. Kedudukan masyarakat dalam konteks yang dimaksud adalah yang mana nih teman-teman? Oke. Nah, teman-teman, yang ini yang kita baca opsinya. Masyarakat sebagai penyelenggara kebijakan, B. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah, C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara, D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Kita ada dalam konteks seorang guru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dalam kompetensi sosial yaitu kompetensi yang ada pada diri siswa, di dalam diri guru, maka kita akan pilih yang D. Kenapa? Karena kita di bidang jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada orang tua siswa tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, masyarakat sebagai penerima layanan, teman-teman. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap organ negara. Jadi di sini konteksnya adalah seorang guru. Di sini clue-nya adalah kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat itu membutuhkan pelayanan dari kami, dari seorang guru memberikan jasa kepada siswa tersebut, baik kepada siswanya maupun kepada orang tua siswanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 2 ya. Seorang ASN mempunyai landasan undang-undang untuk mengaturnya berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, yaitu sebagai berikut. Kecuali yang mana? Berarti kalau kecuali itu antonim dari konflik soal. Di sini konfliknya positif, berarti kita akan memilih opsi yang negatif. Kecuali kalau soalnya konfliknya negatif, maka kita akan pilih opsi yang positif. Jadi bagaimana kalau kecuali ini dia bervariannya sebagai antonim, lawan daripada konflik di soal. A. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Nah, ini udah kita akan checklist. Karena yang pertama adalah positif, ini adalah negatif. Pasti yang bawahnya positif semua teman-teman. B. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, ini positif. Melayani dengan sikap hormat, ini positif. Melaksanakan tugasnya dengan cermat, ini pun positif. Kita nggak akan baca sampai selesai karena sudah kita dapatkan bahwa soal nomor 2 ini yang paling negatif adalah yang A. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari kecuali ini kita bisa mengecohkan pemikiran kita terhadap soal tersebut. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau nanti ternyata di soal P3K teman-teman semua ada kalimat atau kata-kata yang mengandung dengan kecuali, antonim dari pada konflik soal tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, kita teman-teman lanjut ke soal nomor 3 ya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk terus memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah atau pegawai ASN kepada publik. Antara lain kecuali, ini ada kecuali lagi teman-teman. Pertama, konfliknya sudah benar, ini adalah konfliknya positif, berarti kalau ada kecuali kita akan berubah menjadi negatif. A. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. B. Merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. C. Memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. D. Mengutamakan produktivitas kinerja. Semuanya hampir positif semua. Tapi kita akan cari celah yang berkaitan dengan konflik dan kita antonimkan atau kita buat negatifnya yang mana. Kalau yang A, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, ini positif sekali teman-teman. Memang kita harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya supaya kerja tersebut menjadi pekerjaan yang berkualitas. Yang B, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Pasti setiap tahun kita membuat target layanan atau target di sasaran kinerjanya teman-teman. Kita akan buatkan tanda positif. C. Memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. Ini pun positif teman-teman. Karena kalau kita tidak memahami karakter pelanggan, maka kita tidak akan bisa memberikan komunikasi yang baik terhadap
masyarakat tersebut atau pengguna layanan tersebut. Jadi yang paling bisa kita pilih adalah yang D. Walaupun yang D itu hampir menyerempet pada yang benar ya teman-teman, tapi kita akan pilih yang D karena dia mengutamakan produktivitas kinerja. Betul teman-teman, mengutamakan produktivitas kinerja, tapi tingkatannya dari A, B, C itu ada di paling bawah seperti itu teman-teman ya. Walaupun ini adalah diharuskan juga, tapi lihat teman-teman di antara 4 option ini mana yang paling kurang dari konflik tersebut, karena di sini ada pengecualian seperti itu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini teman-teman, jika kamu sekarang bekerja sebagai ASN, berarti teman-teman sekarang posisikan seorang ASN. Berikut ini berupa contoh perilaku akuntabel yang harus kamu terapkan selama melaksanakan tugas, kecuali ada kecuali lagi. Sengaja kita akan buat banyak-banyak pengecualian supaya teman-teman terbiasa kalau ada soal-soal pengecoh seperti ini. Apakah A. mematuhi semua kebijakan kepala instansi dan juga arahannya, B. tidak terlibat dalam upaya penipuan atau tindak korupsi, C. tidak melakukan penipuan yang dapat menyebabkan institusi maupun orang lain mengalami kerugian keuangan secara aktual maupun potensial, D. tidak berbuat curang saat menggunakan wewenang dan posisi demi keuntungan pribadi, E. melaporkan seluruh perilaku curang dan juga korup yang terjadi di sekitarmu. Jawabannya yang mana? Yang kecuali, antonim dari konflik. Konfliknya adalah positif. Positifnya dilihat dari mana? Dari contoh perilaku akuntabel yang harus kita laksanakan. Sedangkan di sini ada pengecualian, berarti yang tidak akuntabel. Sekilas teman-teman, A, B, C, D, E, 5 opsi ini hampir sama dan benar. Tapi ternyata ada jebakan Batman-nya teman-teman, ada di option A. Di sini terdapat mematuhi semua kebijakan kepala instansi. Tapi di akhirnya tidak ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau misalnya kebijakan instansi ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka kita wajib tidak melakukan arahan tersebut karena dia bertentangan dengan kebijakan yang ada atau yang disepakati atau peraturan perundangan yang ada. Jadi jawabannya yang nomor 4 itu yang A. Sekilas kalau kita bacanya tidak jeli itu, maka kita akan pilih yang lain karena A, B, C, D, E ini opsinya sama-sama miripnya teman-teman. Tapi di sini ada pengecualian. Jadi kita kalau misalnya ketemu soal-soal yang mirip semua, dipahami, baca secara mendalam. Secara kalau saya dulu disebutnya adalah baca 2 ketukan. Kalau saya kasih tahu ke peserta-peserta kelas belajar saya, biasanya coba kalian baca 2 kali ketukan. Jadi 2 kali ketukan itu jangan terlalu cepat mematuhi semua kebijakan kepala instansi dan juga arahannya. Nah itu 2 kali ketukan dan dia sambil dipahami per katanya. Nanti kalimatnya kok ada yang beda. Nah udah, kalau udah ada yang beda kita bisa mencurigai opsi itu gitu teman-teman ya. Teman-teman yang belum masuk di kelas belajar bersama kami di P3 Guru tahun 2023, silakan chat WA di 087723317506. Silakan teman-teman daftar, kita buka untuk P2, P3, P4 dan teman-teman yang umum boleh silakan belajar bersama kami. Untuk teman-teman yang sudah masuk, insya Allah kita akan mulai di tanggal 10 September. Untuk teman yang belum daftar, silakan kita buka sampai 9 September. Mudah-mudahan jembatan kesusahannya jadi ASN-nya bersama kami. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut teman-teman ya di soal nomor 5. Saya seorang guru yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, terutama pada orang tua siswa. Sebagai pelayan masyarakat, hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja saya adalah yang mana? A. Melayani dengan ramah, B. Memberikan informasi sebanyak mungkin, C. Bertindak proaktif dalam pelayanan, D. Melayani dengan ikhlas, E. Menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. Wah, nomor 5 ini hampir opsinya semuanya sama. Ingat, kalau opsinya sama, kita akan mencoba untuk pemecahan masalahnya dengan 2 kali ketukan bacanya. Saya seorang guru, posisikan teman-teman seorang guru. Jadi kalau misalkan soal itu kita bisa hayalkan saja teman-teman sesuai dengan posisi yang ada di soal. Oke, kita seorang guru. Kemudian apa lagi nih? Berinteraksi. Oke, dengan siapa? Dengan masyarakat. Berarti masyarakat di sini adalah orang tua siswa sebagai pelayan masyarakat.
Hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Melayani dengan ramah itu benar. Memberikan informasi sebanyak mungkin itu benar. Bertindak proaktif dalam pelayanan itu benar. Melayani dengan ikhlas itu pun benar. Pun benar teman-teman. Jadi yang mana yang paling tepat? Ingat, konfliknya adalah meningkatkan kualitas kinerja. Kalau kualitas kinerja itu pada saat bertindak atau berkegiatan saat dia melayani masyarakat. Pada saat orang tua siswa datang, pada saat ada tim yang lain, komite sekolah atau dengan siswanya, itu adalah meningkatkan kualitas kinerja. Jadi yang paling tepat adalah bertindak proaktif dalam pelayanan, yaitu option C. Kenapa bisa option C yang dipilih? Proaktif adalah sebuah sikap seorang individu yang secara aktif dapat mengambil tindakan tegas dan melakukan berbagai cara agar mencapai tujuan yang diinginkannya. Jadi proaktif ini bisa memecahkan masalah di dalam kebuntuan. Jadi proaktif itu menambah kualitas dia dalam melayani, menambah ilmu dia, mengupgrade ilmu dia secara aktif sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau pengguna layanan bisa lebih meningkat dan berkualitas. Itu kenapa kita pilih yang C. Secara umum, perilaku proaktif ini dapat berarti sebuah tindakan individu yang secara aktif mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi di sini teman-teman bisa kita analogikan dengan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cepat, tepat, dan berkualitas. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan soal-soalnya sama, kita baca lagi secara mendalam dan imajinasikan kita ada pada posisi tersebut. Nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya di part selanjutnya. Kita akan belajar bersama lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus teman-teman nih di Jadi ASN tahun 2023 ini. Teman-teman semangat dan jangan mudah menyerah. Wajar kalau saat ini teman-teman berpusing ria untuk belajar, hal yang wajar karena perjuangan itu memerlukan kerja keras teman-teman semua. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan teman-teman bisa jadi ASN tahun 2023 ini. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan bagikan video ini sehingga teman-teman yang lain bisa ikut belajar. Dan teman-teman mudah-mudahan dengan membagikan video ini menjadi amal jariah dan memudahkan pekerjaan dan menambah ilmu dari teman-teman semua yang ada di luar sana. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Dadah.